Keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, dan untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan seperti menyimpan file dan membuka file dan lain-lain. Sejarah keyboard. Penciptaan keyboard komputer berasal dari model mesin ketik yang diciptakan dan dipatenkan oleh Christopher Ledem pada tahun 1868 dan pada tahun 1887 diproduksi dan dipasarkan oleh perusahaan Remington. Keyboard yang seringkali digunakan adalah keyboard QWERTY. Keyboard yang seringkali kita gunakan adalah keyboard QWERTY, di mana bentuknya sangat mirip dengan mesin tik. Keyboard ini memiliki 4 elemen utama, yaitu typewriter key, numeric key, function key, dan alphabet key. Jenis-jenis keyboard komputer secara fisik. Yang pertama, keyboard serial, yaitu digunakan pada komputer tipe AT. Keyboard VS2 digunakan pada komputer ATX. Keyboard wireless digunakan pada semua jenis komputer dan laptop. Keyboard USB untuk menjamin transfer dan data lebih cepat. Jenis-jenis keyboard komputer secara bentuk dan tombol. Yang pertama, keyboard QWERTY ditemukan oleh Scholz, Gilden, dan Shaw pada tahun 1878. Yang kedua, keyboard Dvorak ditemukan pada tahun 1932. Dan yang ketiga, keyboard Kloppenburg. Keyboard ini dibuat dengan maksud menyempurnakan jenis keyboard sebelumnya. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan sejak sistem operasi telah berbasis GUI atau Graphic User Interface. Sinyal-sinyal listrik sebagai input device mouse ini dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya. Sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak scroll ini berada di tengah. Istilah mouse jika ditekan sebelah kanan atau sebelah kiri itu disebut dengan klik. Dan ada juga istilah drag. Mouse dalam bahasa Indonesia berarti tikus. Disebut seperti ini karena bentuk dan kabel yang terdapat pada mouse benar-benar menyerupai tikus. Berfungsi untuk membantu dalam memberikan perintah kepada komputer dalam bentuk pointer, yaitu mouse serial, mouse PS2, mouse wireless, dan mouse USB. Joystick adalah alat masukan komputer yang berwujud luas yang dapat bergerak ke segala arah. Alat ini mentransmisikan arah sebesar 2 atau 3 dimensi ke komputer. Alat ini umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan game yang dilengkapi lebih dari 1 tombol. Selain untuk mengontrol permainan game pada komputer, joystick juga banyak diimplementasikan pada mesin lain. Fungsi joystick sama fungsinya dengan mouse, hanya saja joystick digunakan untuk program game seperti game mobil dan lain-lain. Trackball merupakan perangkat yang sejenis dengan mouse.
Alat ini mirip mouse yang dibalik dan digunakan dengan menggelindingkan bolanya. Fungsi trackball sama dengan mouse, yaitu untuk memilih perintah-perintah dari menu tampilan grafis. Bedanya, jika ingin menggerakkan pointer mouse di layar diperlukan pergeseran mouse. Sementara pada trackball dilakukan dengan menggulirkan bola trackball dengan jari ke arah yang dikehendaki. Trackball biasanya digunakan pada komputer laptop karena dapat menghemat ruang gerak. Karena dapat ditempelkan langsung pada laptop, jenis piranti ini perlu sering dibersihkan karena lebih mudah ditempeli kotoran, dan ini perlu sering dibersihkan karena lebih mudah ditempeli kotoran dari jari tangan pengguna. Trackball pertama kali diciptakan di dunia oleh 3 orang peneliti, yaitu Tom Preston, Fred Longship, dan Kenyon Taylor, yang bekerja pada sebuah proyek angkatan laut di Kanada tahun 1952. Trackball ini pertama kali digunakan oleh permainan bowling 5 pin di Kanada. Ini artinya trackball ditemukan lebih dahulu daripada mouse yang diciptakan pada tahun 1965. Saat itu, trackball memiliki keuntungan lebih baik daripada mouse karena kontak dengan tangan para pengguna yang umumnya lebih bersih daripada meja atau mousepad, dan bola pada trackball lebih mudah digunakan dan tidak serat roda atau bola pada mouse. Sekitar era 1970-an, akhir trackball telah muncul dalam permainan komputer dan video dan game. Karena memudahkan dalam menggulirkan bola, trackball disukai oleh banyak pemain game profesional. Selanjutnya, trackball berevolusi dan disediakan sebagai perangkat penunjuk di beberapa terminal akses internet publik. Jenis-jenis trackball: 1. Simblade trackball, 2. Expert mouse, 3. Simblade trackball mouse, 4. Orbit optical trackball. Kelebihan dan kekurangan trackball. Kelebihan: mudah dipelajari, membutuhkan sedikit ruangan. Trackball adalah salah satu piranti penunjang yang efisien. Kelemahan: mikrovaskular. Trackpoint merupakan salah satu peralatan input pengganti mouse. Sebelum munculnya touchpad, trackpoint banyak digunakan oleh pembuat laptop atau notebook. Penggunaan alat ini mirip dengan joystick. Kita hanya menggeser kepala trackpoint sesuai arah yang diinginkan. Penamaan untuk trackpoint pada setiap laptop berbeda-beda. Ada yang menamakannya pointing stick, track stick, point, dan lain-lain. Light pen merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi untuk mengendalikan monitor atau layar komputer menggunakan sebuah pena elektrik. Cara penggunaannya adalah dengan menunjuk ujung alat ke komputer yang peka terhadap cahaya. Dengan begitu, apabila pena ditempelkan dan digerakkan pada layar komputer, maka sensor elektronik tersebut akan dihantarkan dan akan dimengerti oleh program dalam komputer. Fungsi light pen yaitu pointer elektronik yang berfungsi untuk memodifikasi dan mendesain gambar dan screen atau monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirimkan sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris. Sejarah light pen pertama kali diciptakan sekitar tahun 1952 sebagai bagian dari proyek Wayne di MIT di bawah kepemimpinan Joy Forrester. Selama tahun 1960,
Line fan yang umum di terminal grafis seperti IBM selama tahun 1960-an. Line fan yang umum di terminal grafis seperti IBM 2250 dan juga tersedia untuk 3270 IBM terminal teks saja. Line fan mulai digunakan selama awal tahun 1980-an. Kelebihan dan kekurangan line fan. 1. Direct pointing device, kendali langsung di permukaan layar. 2. Tidak memerlukan koordinasi antara mata dan tangan. 3. Pengguna dapat langsung mengubah atau memanipulasi apa yang tampak pada komputer. Kekurangan line fan. 1. Saat menggunakan line fan, sebagian layar tertutup oleh tangan. 2. Tangan jauh dari keyboard. 3. Line fan harus diangkat. 4. Line fan dapat mengganggu layar. 5. Gampang rusak atau patah. 6. Mudah hilang. Sejarah touchscreen pertama kali dikembangkan oleh Dr. Sam Harsh, pendiri Elographic dan seorang instruktur di University of Kentucky pada 1971 dengan nama Elograph dan telah dipatenkan oleh University of Kentucky Research Foundation. Elograph ini tidak transparan seperti touchscreen modern. Namun demikian, Elograph telah menjadi tonggak sejarah yang signifikan dalam teknologi touchscreen. Pada tahun 1974, touchscreen pertama sesungguhnya yang telah dilengkapi dengan permukaan transparan dikembangkan oleh Dr. Sam dan Elographic. Pada tahun 1977, Elographic dikembangkan dan dipatenkan dengan teknologi 5 watt. Teknologi 5 watt resistive, yaitu teknologi touchscreen yang paling populer digunakan saat ini. HP 150 dari tahun 1983 telah menjadi salah satu komputer paling awal di dunia touchscreen komersial. Jenis touchscreen. Jenis touchscreen ini ada 3, yaitu yang pertama resistive screen, yang kedua capacitive screen, dan yang ketiga surface acoustic web system. Resistive screen. Sistem resistive layarnya dilapisi oleh lapisan tipis berwarna metalik yang bersifat konduktif dan resistif terhadap sinyal-sinyal listrik. Maksud dari lapisan yang bersifat konduktif adalah lapisan yang bersifat mudah menghantarkan sinyal listrik. Sedangkan lapisan resistif adalah lapisan yang menahan arus listrik. Yang kedua yaitu capacitive screen. Sistem kapasitif memiliki sebuah lapisan pembungkus yang merupakan kunci dari cara kerjanya, yaitu pembungkus yang bersifat kapasitif pada seluruh permukaannya. Panel touchscreen ini dilengkapi dengan sebuah lapisan pembungkus berbahan indium phenoxide B yang dapat meneruskan arus listrik secara kontinu untuk kemudian ditujukan ke sensornya. Yang ketiga, surface acoustic web system. Teknologi touchscreen ini memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi kejadian di permukaan layarnya. Di dalam monitor touchscreen ini terdapat 2 transducer, pengirim dan penerima sinyal ultrasonik. Selain itu, dilengkapi juga dengan sebuah reflektor yang berfungsi sebagai pencegah agar gelombang ultrasonik tetap berada pada area layar monitor. Bicara soal ketahanan, layar sentuh berteknologi resistif dan acoustic web kurang tahan terhadap gangguan debu.
Tidak demikian halnya dengan layar sentuh berteknologi kapasitif. Teknologi kapasitif mampu bertahan hingga 60 juta sentuhan. Resistif dan acoustic wave berturut-turut mampu bertahan hingga 15 juta dan 30 juta sentuhan. Pengenalan suara. Pengenalan suara merupakan teknologi yang didesain secara otomatis untuk mengerjakan sesuatu dengan perintah suara. Sistem pengenalan suara biasanya banyak digunakan untuk keperluan keamanan. Terdapat dua kategori utama dari piranti masukan berbentuk suara, yaitu yang pertama, piranti-piranti pengenalan kata atau word recognition yang mampu merespon ucapan-ucapan secara individu atau perintah-perintah yang menggunakan teknik yang dikenal sebagai speaker. Sebagai speaker verification, pertama kali sistem akan membangkitkan suatu template untuk mengenali suatu user. Yang kedua, piranti pengenalan kalimat atau speech recognition yang mampu mengenali hubungan antar kata terucap di dalam kalimat atau frase. Teknik-teknik statis dipakai dalam hal pola perekaman suara yang akan dicocokkan dengan kata-kata terucap. Sejarah pengenalan suara. Pada tahun 1989, Clarence Ford mengumumkan sebuah desain speaker yang menggunakan kompresor udara yang kemudian menjualnya pada Charles Person. Kemudian mendapatkan beberapa tambahan hak paten di Inggris sebelum 1910. Pada tahun 1924, Dr. Walter H. Scotty menemukan pita speaker pertama. Untuk pertama kalinya, speaker menggunakan elektromagnet sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Namun pada waktu itu, speaker yang menggunakan magnet jarang sekali digunakan. Ini karena harganya yang mahal. Berdasarkan kemampuan dalam mengenal kata yang diucapkan, terdapat 5 jenis pengenalan kata, yaitu yang pertama, kata-kata yang terisolasi. Proses pengidentifikasian kata yang hanya dapat mengenal kata yang diucapkan jika kata tersebut memiliki jeda waktu pengucapan antar kata. Yang kedua, kata-kata yang berhubungan. Proses pengidentifikasian kata yang mirip dengan kata-kata terisolasi, namun membutuhkan jeda waktu pengucapan antar kata yang lebih singkat. Yang ketiga, kata-kata yang berkelanjutan. Proses pengidentifikasian kata yang sudah lebih maju karena dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara berkesinambungan dengan jeda waktu yang sangat sedikit atau tanpa jeda waktu. Yang keempat, kata-kata spontan. Proses pengidentifikasian kata yang dapat mengenal kata-kata yang diucapkan secara spontan tanpa jeda waktu antar kata. Yang kelima, verifikasi atau identifikasi suara. Proses pengidentifikasian kata yang tidak hanya mampu mengenal kata, namun juga mengidentifikasi siapa yang berbicara. Kelebihan dan kekurangan pengenalan suara. Kelebihannya, yang pertama, cepat. Teknologi ini mempercepat transmisi informasi dan umpan balik dari transmisi tersebut. Contohnya pada komando suara. Yang kedua, mudah digunakan. Kemudahan teknologi ini juga dapat dilihat dalam aplikasi komando suara. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, rawan terhadap gangguan. Hal ini disebabkan oleh proses sinyal suara yang masih berbasis frekuensi. Yang kedua, jumlah kata yang dapat dikenal terbatas. Hal ini disebabkan pengenal ucapan bekerja dengan cara memori. Kedua, jumlah kata yang dapat dikenal terbatas. Hal ini disebabkan pengenal ucapan bekerja dengan cara mencari kemiripan dengan basis data yang dimiliki.
Sidik jari atau fingerprint. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Mesin absensi fingerprint atau sidik jari adalah satu mesin absensi jenis biometrik yang menggunakan metode pendeteksian melalui sidik jari karyawan untuk mendata daftar kehadiran karyawan. Sejarah sidik jari atau fingerprint. Fingerprint ini mulai dikenal dan digunakan sejak 1997. Awal mulanya, penemu dan pencipta teknologi mesin absensi menyadari bahwa sidik jari merupakan salah satu bagian pada tubuh manusia yang unik dan berbeda satu sama lain. Bahkan, kembar identik sekalipun memiliki jenis dan bentuk sidik jari yang berbeda. Hal inilah yang menjadi pemicu timbulnya gagasan mengintegrasikan mesin absensi fingerprint. Dan kekurangan sidik jari atau fingerprint. Kelebihannya, yang pertama, penggunanya yang praktis dan simpel. Yang kedua, pendataan absensi lebih akurat. Yang ketiga, kapasitas pengguna yang baik atau tak terbatas. Mesin absensi fingerprint dapat menampung data sidik jari yang jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu bahkan tak terbatas karena tidak perlu ada produksi kertas atau kartu ID. Sedangkan kekurangannya, mesin absensi sidik jari memiliki kekurangan pada proses pendeteksian dan pendataan sidik jari karyawan tersebut. Mesin jenis ini cenderung mengalami error atau proses yang lambat, apalagi jika sidik jari yang sedang dideteksi dalam kotor, basah, atau berkeringat. Dengan kata lain, mesin absensi fingerprint sangat sensitif. Error atau masalah seperti ini bisa saja membawa dampak buruk pada kondisi mesin itu sendiri maupun produktivitas perusahaan karena lambatnya pemrosesan absensi karyawan. Monitor CRT atau Cathode Ray Tube merupakan monitor generasi kedua dari monitor komputer yang merupakan generasi pertama dari monitor komputer pada zaman modern. Saat ini, minat terhadap monitor CRT sudah mulai ditinggalkan meskipun monitor CRT tetap diproduksi. Alasan mengapa pengguna mulai meninggalkan monitor CRT adalah dikarenakan oleh bentuknya yang besar dan berat sehingga memerlukan ruang ekstra untuk mendapatkan monitor itu. Pengertian monitor CRT secara umum adalah monitor cembung atau monitor tabung. Sejarah monitor CRT ditemukan pada tahun 1897. Akan tetapi teknologi ini baru diadopsi sebagai penerima siaran televisi pada tahun 1926. Sejarah penemuan teknologi CRT sudah lebih dari 100 tahun dan memiliki kualitas gambar yang sangat bagus. Akan tetapi, teknologi ini mempunyai satu kelemahan, yaitu semakin besar display yang akan dibuat, semakin besar pula tabung yang digunakan. Pada monitor CRT, layar penampil yang digunakan berupa tabung sinar katoda. Teknologi ini memunculkan tampilan pada monitor dengan cara memancarkan sinar elektron ke suatu titik di layar. Sinar tersebut akan diperkuat untuk menampilkan isi terang dan diperlemah untuk sisi gelap. Teknologi CRT merupakan teknologi termurah dibanding dengan kedua teknologi yang lain. Meski demikian, resolusi yang dihasilkan sudah cukup baik untuk berbagai keperluan. Hanya saja energi listrik yang dibutuhkan cukup besar dan memiliki radiasi elektromagnetik yang cukup kuat. Jenis-jenis monitor CRT. Yang pertama, MDA atau monochrome display adapter atau tidak berwarna. Tahun pembuatan 1986. Yang kedua, CBA atau color graphic adapter.
berwarna tapi tidak bisa untuk OS Windows. Tahun pembuatan 1987. Yang ketiga EGA atau berwarna tidak bisa untuk OS Windows. Tahun pembuatan 1990. Yang keempat VGA, Video Graphic Array, berwarna dan bisa untuk OS Windows, belum bisa full screen. Tahun pembuatan 1992. Yang kelima SPGA, Super Video Graphic Array, berwarna dan bisa untuk OS Windows, full screen. Tahun pembuatan 1997 sampai sekarang. Perangan monitor QWERTY, kelebihannya yang pertama, warna lebih akurat dan tajam. Yang kedua, resolusi monitor fleksibel. Yang ketiga, perawatan mudah, jika rusak dapat diservis. Yang keempat, harga lebih murah. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, konsumsi listrik yang lebih besar. Yang kedua, merusak mata. Yang ketiga, sinar radiasi yang berakibat kurang baik untuk manusia, baik otak, mata, dan saraf rambut. Yang keempat, bergantung pada refresh rate. Yang keempat, radiasi lebih besar. Yang kelima, dimensi besar dan berat. Large display screen. Pengertian large display screen. Large display screen adalah interface dengan tampilan yang memiliki ukuran besar. Pada tahun 1990-an sudah tersedia di pasaran. Tujuan large display screen adalah agar dapat dilihat oleh banyak user. Jenis-jenis large display screen adalah yang pertama Lightboard. Lightboard ditemukan oleh Carroll pada tahun 1990-an. Memiliki ukuran 20 inch, tetapi masih kurang baik untuk penglihatan dari sudut tertentu. Kedua, Smartboard. Smartboard memiliki ukuran 67 inci. Teknologi ini memiliki touchscreen input dan memiliki tampilan yang baik pada sudut tertentu, tapi masih kabur jika dilihat dari sudut yang ekstrim. Ketiga, projection. Layar dari video display memiliki ukuran yang terbatas, tidak dapat dilihat dengan jelas dari jarak jauh untuk keperluan tertentu seperti untuk rapat, sidang, dinner, dan lain sebagainya. Sejarah printer. Perkembangan percetakan atau teknik cetak-mencetak sudah dimulai pada abad ke-14 secara sederhana di Cina. Orang-orang Cina berhasil melakukan inovasi menciptakan tinta dan blok printing yang berpengaruh besar terhadap tradisi tulisan. Namun, perkembangan teknik cetak di Cina masih kalah dengan perkembangan di Eropa karena alfabet Cina memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan diterapkan dengan sintik dengan ribuan ideogram spesifik, sehingga hampir tidak ada perubahan dalam hal efisiensi produk Cina dibandingkan dengan Eropa. Pada awal tahun 1950-an, terjadi perkembangan budaya di Eropa yang membuat kebutuhan proses produksi dokumentasi tulisan cepat dan murah. Seorang tukang emas dan usaha asal Jerman, Johannes Gutenberg, berhasil mengembangkan teknologi mesin percetakan secara revolusioner. Penemuan mesin cetak ini memungkinkan Alkitab jadi buku pertama yang diproduksi secara massal. Jenis printer. Yang pertama ada printer dot matrix, yang kedua ada inkjet printer, ketiga ada laser jet printer, dan keempat ada Turner printer. Fungsi-fungsi tiap jenis printer. Yang pertama, printer dot matrix merupakan printer yang menggunakan pita sebagai alat percetakan. Karena menggunakan pita untuk menampilkan output ke kertas, hasil percetakan printer dengan dot matrix agak kasar dan kurang bagus. Yang kedua, inkjet printer adalah alat cetak yang menggunakan tinta untuk mencetak. Inkjet yang tersedia di pasar saat ini memiliki kemampuan untuk mencetak sampai ukuran kertas yang sangat besar dan dengan kualitas yang sangat baik. Yang ketiga, laser jet printer merupakan jenis printer yang paling bagus kualitasnya dibanding berbagai printer sebelumnya. Alat pencetaknya tidak menggunakan tinta, melainkan menggunakan bubuk tunggal dan mencetak menggunakan inframerah. Yang keempat, thermal printer sangat berbeda dari printer inkjet normal atau bahkan printer laser. Sama seperti namanya, thermal printer menggunakan panas untuk mencetak di atas kertas. Teknik tinta yang bisa digunakan oleh printer jenis lainnya. Dan kelemahan setiap jenis printer. Yang pertama, printer dot matrix. Kelebihan dapat mencetak rangkap sekaligus, dapat mencetak ukuran kertas yang lebar,
biaya printer dan tinta murah. Lalu kelemahannya DPI dan PPM rendah, geraknya yang sangat lambat, suaranya yang berisik, warna yang dihasilkan tidak bervariasi. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan inkjet printer. Kelebihan, DPI dan PPM lebih tinggi daripada dot matrix, lebih mudah mencetak gambar dan warna, kemampuan mencetak sampai kertas yang lebar dan kertas yang baik. Kelemahan, dapat mencetak perangkap, biaya operasional yang lebih mahal, waktu mencetak menjadi lebih panjang. Yang ketiga, laser jet printer. Kelebihan, DPI PPM sangat tinggi, efisiensi untuk mencetak hitam putih, kapasitas warna lebih banyak dibanding printer indoor lainnya, kemampuan mencetak yang sangat cepat. Kelemahan, biaya operasional yang tinggi, tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Lalu kelemahan dan kelebihan printer thermal. Yang pertama, sejarah speaker. Pada tahun 1989, Oreshardt mengumumkan sebuah desain speaker yang menggunakan kompresor udara yang kemudian menjualnya pada Charles Person. Kemudian mendapatkan beberapa tambahan hak paten di Inggris sebelum tahun 1910. Pada tahun 1924, Dr. Walter H. Spetley menemukan pita speaker pertama. Untuk pertama kalinya, speaker menggunakan elektromagnetik sehingga suara yang dihasilkan sangat keras. Namun, pada waktu itu speaker yang menggunakan magnet jarang sekali digunakan. Ini dikarenakan harganya yang sangat mahal. Lilitan dari sebuah elektromagnetik disebut bidang lilitan atau dasar lilitan yang disambungkan melalui dua pasang engineered dekat receiver. Belokan ini biasanya disediakan pada sebuah dual roll dan juga berperan sebagai filter listrik dari amplifier dan speaker yang terhubung dengan listrik. Reaksi AC dilemahkan oleh lilitan penghambat listrik, tetapi frekuensi AC cenderung memodifikasi sinyal audio yang dikirim ke lilitan suara sehingga terdengar dengungan yang berkekuatan besar dari sebuah audio device. Sudah jelas fungsi speaker yakni untuk memproduksi gelombang suara, namun setiap jenis dan merek speaker khususnya untuk car audio mulai dari tweeter, mid-back, mid-bass, vibrasi buffer masing-masing mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda dalam hal memproduksi suara. Pengertian speaker. Speaker adalah transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput. Transducer adalah sebuah alat yang mengubah satu bentuk daya menjadi bentuk daya lainnya untuk berbagai tujuan, termasuk mengubah ukuran dan informasi, misalnya sensor dan tekanan. Jenis-jenis speaker. Ada 5 jenis speaker. Yang pertama subwoofer, kedua woofer, ketiga mid-range, keempat tweeter, kelima full range. Yang pertama, subwoofer merupakan jenis speaker yang mampu menghasilkan frekuensi suara 20 MHz sampai 200 MHz sehingga kita dapat mendengarkan nada rendah atau full bass. Kedua, woofer merupakan jenis speaker yang dapat menghasilkan frekuensi rendah jadi sekitar 40 Hz sampai 1000 Hz. Yang ketiga, mid range. Jenis speaker ini mampu menghasilkan frekuensi menengah sekitar 500 Hz sampai 5000 Hz. Oleh sebab itu, suara yang dihasilkan terdengar jelas seperti suara kita. Biasanya jenis ini sebenarnya kita temukan pada speaker aktif three-way. Keempat, tweeter, yaitu jenis speaker yang menghasilkan frekuensi sekitar 5000 Hz sampai 20000 Hz sehingga suara yang dihasilkan akan sedikit melengkung. Kelima, full range, merupakan jenis speaker yang mampu menghasilkan nada rendah, menengah maupun tinggi. Oleh sebab itu, jenis ini sangat digunakan untuk speaker sistem atau luar ruangan. Sejarah scanner. Sejarah perkembangan scanner berawal pada tahun 1975 ketika Ray Kurzweil dan timnya menciptakan machine beserta software Omniphone atau OCR (Optical Character Recognition). Software ini berfungsi menggantikan teks yang ada dalam objek yang di-scan dan menerjemahkan jadi data dalam bentuk teks. Dari awal perkembangannya, teknologi scanner berawal dan akhirnya terus berkembang sampai saat ini dengan teknologi yang semakin lama semakin maju. Kini, scanner sudah dapat digunakan untuk men-scan objek 3 dimensi dan film negatif. Bentuk dan ukuran scanner bermacam-macam. Ada yang misalnya seukuran dengan kertas, ada juga yang seukuran postcard.
Bahkan yang terbaru terbentuk pena yang baru diluncurkan oleh perusahaan Diskon Teknologi. Skenario berukuran pena tersebut bisa menyimpan hingga 1000 halaman dan kemudian mentransfernya ke seluruh komputer pribadi atau PC. Skenario berukuran pena tersebut dinamai Quick Link. Pena scanner itu berukuran panjang 6 inch dan beratnya sekitar 3 ons. Scanner tersebut dapat melakukan pilihan secara acak lebih cepat scanner yang berbentuk datar. Jenis scanner yang pertama, scanner pemindai gambar. Kedua, scanner pemindai barcode. Tiga, scanner pemindai sinar X. Keempat, scanner pemindai cek. Lima, scanner pemindai logam. Dan terakhir, scanner pemindai optical map reader atau PMR.